Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya al akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yadawafana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Summa al-fasihul kitab Sayyid Muhammad Sayyid Abu Abdullah Muhammad Yusuf As-Sanusi summa ila Sayyid Syuraim Ad-Dasuki summa ila Hadratul Walid Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atta summa ila nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas seluruh akidah, baik itu yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah maupun sifat-sifat para rasul, baik itu yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz. Maka setelah selesai kita membahas seluruh akidah, musannif melanjutkan wa yajma'u ma'aniya hadhil aqaidi kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka terkumpul seluruh akidah
makna dari seluruh akidah yang sudah kita pelajari itu masuk seluruhnya ke dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang disebut seorang imam, orang yang alim, orang yang allamah. Orang yang alim itu begitu kalau ngomong, yang harusnya orang biasa itu ngomongnya banyak, dia cukup ngomong dengan kalimat yang singkat, tapi maknanya bisa memuat semua yang panjang tadi gitu. Orang kalau ngomongnya harus panjang, itu anak kecil namanya. Makanya Quran itu kalam yang baligh, kalam yang balaghahnya luar biasa. Dari dulu sampai sekarang mufasir nggak habis-habis membuat penafsiran Quran, nafsirin lagi. Jadi kan bahwa tiap ayatnya, tiap hurufnya, kenapa kok dipilih kalimat ini, kenapa kok dipilih kalimat ini, itu punya makna yang banyak. Maka Imam As-Sanusi begitu. Orang-orang sebelumnya ketika menulis kitab tauhid, mereka cukup menuliskan bahwa ini loh akidah tentang Allah yang wajib, mustahil, jaiz. Ini akidah tentang Rasul yang wajib, mustahil, jaiz. Selesai. Tapi Imam Sanusi ini satu-satunya imam yang setelah dia meneruskan akidah, kemudian dia mengumpulkan bahwa seluruh akidah itu masuk ke dalam la ilaha illallah. Artinya pionir, apa namanya? Pelopor. Bukan provokator. Orang yang pertama menyimpulkan seluruh akidah itu bisa masuk ke dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang berbeda dengan Imam As-Sanusi dengan imam yang lainnya? Imam Sanusi berbeda dengan imam yang lainnya dalam memaknai tentang uluhiyah. Apa itu ketuhanan? Orang yang lain umum menafsirkan apa sih Tuhan itu? Tuhan itu ditafsirkan indah makna hakikat. Hakikatnya Tuhan itu apa? Makna hakikinya itu apa? Ya al-wajibul wujud. Tuhan itu apa? Ya yang wajibul wujud itu pasti Tuhan. Menurut makna yang lainnya, maknanya ulama yang lain mengatakan apa Tuhan itu? Tuhan itu adalah al-ma'bud bihaq, yang berhak untuk disembah. Ini makna apa ini? Makna masyhur. Ada syariat yang masyhur ini. Jadi nggak cuman kita, agama manapun akan menafsirkan dengan tafsiran ini. Apa sih Tuhan itu? Yang berhak disembah. Makanya siapa saja yang mengakui sesuatu itu Tuhan, maka sesuatu itu pasti akan disembah. Ini tafsiran yang masyhur menurut semua kelompok. Apa itu Tuhan? Al-ma'bud bihaq, yang berhak untuk disembah. Imam Sanusi tidak memakai dua makna ini, nggak memakai dua takrif ini. Dia pakai takrif yang lain. Namanya pakai takrif apa? Lazim. Makanya di dalam kitab-kitab beliau dikritik, ente ini
nggak ngerti pengertian Tuhan apa? Kok memaknai Tuhan pakai makna yang lain yang beda sama ulama yang sudah ada? Ulama yang sudah ada nggak pakai takrif itu. Kok ente beda sama ulama yang lain? Imam Sanusi membedai sama ulama yang lain karena punya tujuan, gitu loh. Kalau saya pakai takrif yang lain, saya nggak bisa mengumpulkan semua makna ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena saya pakai takrif ini, maka saya bisa mengumpulkan semuanya, gitu loh. Jadi dia membedai sama ulama yang lain karena dia punya tujuan. Kalau dia nggak punya tujuan itu, dia nggak akan bedai sama ulama yang lain, mesti akan ikut, gitu loh. Nah, karena dia punya tujuan yang lain, maka dia membedai. Ambil ta'rif ketuhanan dengan ta'rif apa? Lazim. Apa itu? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftikaru kullu ma adahu ilaih. Zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada dia. Maka dari takrif inilah nanti bisa masuk seluruh akidah ke dalamnya. Ini loh faedah Imam As-Sanusi menggunakan takrif yang berbeda dengan ulama yang lain. Lama faragha min dzikri ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqi Maulana Jalla wa Azza wa fi haqqi Rusuli alaihi wassalatu wassalam. Maka setelah kitab asal atau Imam As-Sanusi selesai menyebutkan kewajiban-kewajiban bagi para mukallaf mengetahui tentang akidah yang harus diimani pada haknya Allah Azza wa Jal maupun pada haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kamalal faidata huna bibayanil indiraji jami'i masabaqa tahta kalimatit tauhid. Maka musannif melengkapi atau menyempurnakan keuntungan dari mengumpulkan seluruh akidah yang sudah dipelajari itu masuk dalam kalimat tauhid. Hingga kalau ente mau mengingat apa yang sudah kamu pelajari dari awal, cukup dengan mengucapkan kalimat tauhid. Kamu akan ingat, oh dalam kalimat ini, oh ada akidah ini, ada akidah ini, gitu loh. Ini kalam baligh namanya, satu kalimat yang di dalamnya memuat isi yang banyak. Bayangkan kitab yang tebel ini semua masuk dalam satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liyasululakal ilmu bi aqaidil iman tafsilan wa ijmalan. Agar kalian mendapatkan pengetahuan tentang akidah keimanan secara terperinci dan secara global. Jadi yang sudah kamu pelajari ini adalah perinciannya. Secara globalnya mana? Ada dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jumlatul makna. Wal ta'rifu bidzalika syarafa sirri hadhil kalimatil musyarrafah. Dengan hal ini hendaknya kamu mengetahui rahasia
kalimat tauhid yang mulia. Wa man tawa tahtaha minal mahasini, dan apa-apa perkara yang baik yang terkandung di dalamnya, hatta yatasya'-sya'al qalbu inda dzikriha, sehingga saat menyebutkan hati itu memancarkan keyakinan yang laksana cahaya. Ada orang ngucapin la ilaha illallah tapi hatinya enggak bergetar apa-apa, enggak memancarkan apa-apa, enggak ada sentuhan apa-apa. Kenapa? Karena ketika dia menyebutkan kalimat itu, dia tidak mengerti kandungan yang ada di dalamnya. Hatta yatasya'-sya'al qalbu inda dzikriha fi anwaril yakin wa yatamawwaja fihi adwaul iman, sehingga apa? Ketika muncul cahaya, muncul getaran apa? Cahaya-cahaya keyakinan apa yang ada di dalamnya, maka akan berkibar-kibar keimanan laksana sinar yang ada di dalamnya. Nah, kalau orang baca kalimat tauhid pada bergetar, tapi yang bergetar badannya ada banyak, badan yang pada gemeter badan mah nggak usah di situ, di diskotik juga pada gemeter badan, malah serem lagi gemeternya. Hah? Nah, iya. Yang dibutuhkan bukan gemeternya badan, bukan. Yang dibutuhkan itu hatinya bergetar, hatinya memancarkan cahaya. Hatta tambah sito ala dhahiri, sehingga berpengaruh tampak di luar. Watan tasyira ila illiyin, dan menyebar sampai ke illiyin. Apa illiyin? Hah? Ke puncak sono, insyaallah. Sampai menggetarkan apa? Arsy. Wayan fatiqalaka kanzu hadhil kalimatil azim, sehingga makna yang tersimpan dalam kalimat yang agung ini membukakan berbagai akidah. An yawaqitil faradisil jinan, membukakan berbagai akidah yang laksana yakut yang menyebabkan masuknya surga Firdaus. Kalau ente cuman pengen masuk surga doang, nggak usah modal ini. Orang yang modal ini itu cita-citanya tinggi, dia ingin masuk surganya Firdaus, bukan cuman asal pengen masuk surga. Ada nggak orang yang ketika disuruh belajar ilmu sekolah nih,
Ada orang yang pengen sampai lulus SMA, ada yang udah yang penting gue bisa baca, bisa. Ada nggak begitu? Ada kan? Berarti himmahnya nggak tinggi gitu loh. Dia nggak punya himmah tinggi, saya nggak cukup baca tulis doang lah. Saya pengen SMP lulus, SMA lulus, SMA masih nggak terima, pengen kuliah, S1 pengen, S2 pengen, S3. Kenapa? Himmahnya tinggi gitu. Ada orang yang udah aku mah cukup lah, yang penting bisa baca, bisa nulis. Ada orang belajar fikih, yang penting saya bisa pesolatan lah, tahu caranya wudhu, tahu caranya sholat. Ini nggak pengen ngaji, himmahnya nggak tinggi gitu loh. Ada orang kerja, dia punya, yang penting saya bisa makan, yang penting dapur ngebul. Itu nggak pengen punya rumah, gampang. Itu namanya himmahnya nggak tinggi. Sama dengan ini, ada orang pengen masuk surga, cuma yang penting masuk surga, di emper nggak apa-apa lah, yang penting masuk lah. Beda sama orang-orang yang cita-citanya pengen masuknya Firdaus. Untuk masuk Firdaus nggak cukup hanya kalimat la ilaha illallah, nggak cukup. Oh yang penting saya mah masuk Islam. Kalau kamu yang penting jadi orang Islam, terus pengennya Firdaus gitu, yang ngimpi namanya. Hah? Nggak ketemu nggak? Orang yang pengennya masuk Firdaus, maka cita-citanya tinggi. Dia nggak cuman pengen ngerti, cuman ngucapin la ilaha illallah, nggak cuman sholat, nggak, tapi dia pengen terus apa isinya, bagaimana mendekat kepada Allah, bagaimana tambahnya iman, bagaimana. Ini loh cita-citanya orang yang tinggi. Kalau kamu nggak punya cita-cita tinggi untuk masuk Firdaus, ya nggak usah ngaji ini, nggak apa-apa. Ini cukup di emper aja sono maksudnya. Ini bagi orang yang punya cita-cita tinggi, pengen masuk surga bareng sama Nabi, bareng sama sahabat, bareng sama para wali-wali, maka ini yang dia kerjakan. Wa ta'rafa qadrama munihat minan ni'matil udma, dan Anda mengetahui banyaknya kenikmatan yang sangat agung. Allati manna biha bimahdhi fadlihil karimir rahmanir rahim, yang mana Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih anugerahkan dengan murni anugerahnya. Ba'da an kana qad ikhtawa baitu badanika ala kanzin azim min kunuzi maulanal musilati ila kashfil hujubi wa tamattu'i bi syarifir ridwan. Sebelum badan kamu yang laksana rumah menyimpan simpanan akidah yang agung yang mengantarkan ke terbukanya hijab dan penuhnya kenikmatan-kenikmatan dan ridho Allah yang agung. Beda nih.
Jadi orang yang betul-betul punya cita-cita, yang cita-citanya nggak kecil, nggak, cita-cita yang tinggi, pengen mendapatkan banyak anugerah, pengen banyak kenikmatan, banyak kemuliaan, maka dia nggak akan berhenti hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia pengen ngerti apa isinya, apa yang bisa dia raih dengan mengerti makna yang ada di dalamnya, hingga dia bisa meraih puncaknya kenikmatan, puncaknya keridhaan Allah, puncaknya penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh bedanya orang-orang yang semangat ngaji ini sama yang enggak semangat. Jadi kalau ente lihat kok yang ngaji ini kok jumlahnya sedikit, Bib, di mana-mana begitu. Orang yang kuliahnya sampai S3 itu juga jumlahnya sedikit. Kalau orang yang sekolahnya sampai SD jumlahnya banyak, gitu loh. Emang begitu, jangan bingung gitu, jangan ngaji di Muara Baru mah Musoba sedikit orangnya. Sedikit itu memang khusus yang punya himmah yang kuat, yang dia mau pusing, mau mendalami, ngerti maknanya, mau memahami secara detailnya pengetahuan tentang Allah, mau menguatkan dalil-dalil keimanannya. Memang sedikit orangnya, nggak banyak. Bukan modal duduk kuping ngaji, udah selesai ya, la ilaha illallah Muhammad makan. Yang begitu mah emper, di emper, himmahnya nggak kuat, enggak gitu loh. Beda sama orang yang punya himmah yang saya mah himmahnya wiritan, Bib. Lah yang nyuruh wiritan siapa? Yang nyuruh banyakin wiritan siapa? Saya mah yang banyak 1000 kali, 2000 kali. Yang nyuruh begitu siapa? Yang nyuruh kamu banyakin wirid sampai goda-godek siapa gitu loh. Mending wiritan la ilaha illallah itu cukup 40 kali tapi dapat berkat. Si mending namanya, ada keuntungannya. Ini goda-godek sampai capek, berkat enggak, keringetan iya, pahala juga enggak. Lah untungnya apa? Jadi banyak orang mendahulukan thariqah, nyuruh orang gada-gedek baca la ilaha illallah, baca zikir, tapi membelakangkan akidah, membelakangkan makna. Padahal makna itu didahulukan baru zikir, karena zikir itu mau mengingat makna. Jadi nggak ada gunanya nanti banyak-banyak baca tapi nggak ngerti. Artinya di hati kamu itu nggak bergetar apa-apa. Beda sama orang yang sekali baca aras goyang, sekali baca malaikat pada hadir, sekali baca alam memperhatiin semuanya. Beda sama orang yang baca gedek-gedek tapi nggak mendapat keuntungan apa-apa. Paling dapatnya cuman sertifikat lulus thariqah, terdaftar, masuk thariqah, stempel Pak Mursyid, stempelnya Pak Mursyid. Dikatakan apa? Wa anta lam tadri ya miskinu ma hunalika. Sementara Anda, kamu tidak mengetahui wahai orang yang miskin, miskin,
disebutnya apa? Miskin. Mahunalika, apa yang ada di baliknya. Wa asura alaikal wusulu ila ma fi batnihi minal mahasinil fakhirah. Dan sulitnya Anda mencapai berbagai kebaikan yang agung yang ada di dalam akidah tersebut. Allati la yunalu, yang mana apa? Kamu tidak bisa sampai ke dalamnya. Wallahi laula fadluhu subhanahu wa ta'ala bi syai'in minal iman, maka kamu tidak akan bisa meraih itu semua seandai kata kamu tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Kamu tidak akan bisa mendapatkan iman sedikit pun. Maka ini ibarat seorang punya mutiara, maka enggak semua orang akan ditunjukin mutiara itu. Ente punya barang berharga, ente hanya akan milih. Saya punya. Nggak mungkin orang punya barang berharga loh. Ini saya punya barang berharga, semuanya nggak ada. Orang yang punya sesuatu yang berharga, maka dia akan menyimpan barang itu dan hanya orang-orang khusus yang akan diberikan, dikasih tahu, dikasih lihat, dikasih. Maka keuntungan bagi orang-orang yang mendapatkan itu semua. Wala syakka anna hadhil kalimata, maka tidak ada keraguan lagi bahwa sungguhnya kalimat tauhid ini mimma yajibu ala kulli mu'minin, termasuk kewajiban bagi orang-orang mukmin ayatnya bisya'niha idhiya samanul jannati, yang mana ini menjadi harga untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi kuncinya surga, harganya surga itu dengan kalimat la ilaha illallah. Wal munkidatu minal mahaliki dunia wa ukhra, dan yang menyelamatkan dari berbagai kerusakan di dunia dan akhirat. Banyak ada orang ngomong man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok enggak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Bib? Kok cuma la ilaha illallah? Kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu untuk masuk Islam, bukan untuk masuk surga. Kalau penuh surga apa? La ilaha illallah. Orang kan mestinya lengkap, Bib. Lah ente kok ngatur yang punya surga? Oh, yang punya surga nyuruhnya cuma la ilaha illallah. Kalau ente mau masuk Islam harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mau masuk surga, ente bisa la ilaha illallah akhir hayatnya selesai masuk surga. Nah kalau saya akhir hayat saya bisa la ilaha illallah nggak pakai Muhammad Rasulullah, tapi sebelumnya saya nggak pernah masuk Islam, Bib. Lah ini kok bisa gitu loh, akhirnya bisa ngomong la ilaha illallah, awalnya nggak pernah masuk Islam. Ini istimewa. Ya umat sebelum Muhammad juga sama. Untuk masuk agama Islam juga la ilaha illallah. Isa Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah, sama. Akhirnya tetap la ilaha illallah.
Waqad nasal ulama ala annahu la budda min fahmil ma'naha wa illa lam yashfa sahibaha fil inqadhi min khuludi finnar. Coba. Maka ulama telah menjelaskan secara terang-terangan bahwa kalimat tauhid harus dipahami maknanya. Bila tidak, maka tidak akan mensyafaati pengucapnya dalam menyelamatkannya dari kelanggengan di neraka. Ulama udah berikan pedoman, jangan cuman ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena kalimat ini kalau cuma diucapin hanya berlaku hukum-hukum dunia, tidak berlaku hukum akhirat. Untuk berlaku sampai akhirat, kamu perlu ngerti maknanya. Itu makanya akan berbeda dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang zindik yang penting ngucapin 2 kalimat syahadat, kelihatan sebagai orang Islam atau Islamnya KTP, biar kelihatan jadi orang Islam. Yang penting ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah, adapun akhirat beda sama orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari kalimat ini, mendapatkan syafaat dari kalimat ini ketika dia mengerti maknanya, apa kandungannya, apa isinya, apa yang harus saya pahami tentang ini. Akan membawa faedah kamu dunia sampai akhirat, enggak cuman di dunia. Jadi kalimat ini ada yang faedahnya di dunia doang, ada yang faedahnya dunia sampai akhirat. Ada yang faedahnya akhirat doang. Siapa? Yang nggak ngucapin kalimat ini di dunia tapi iman. Dia nggak ngucapin tapi hatinya iman. Nggak ngucapinnya kenapa? Ya karena dia terhalang. Iman hari ini baru iman, mati, belum sempat ngucapin, hukumnya gimana? Selamat di akhirat. Di dunia nggak selamat, ya nggak diberlakukan hukumnya orang Islam bagi dia. Kenapa? Karena nggak ngucapin 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu menjadikan kamu diberlakukan hukum-hukum dunia. Boleh dikubur kuburannya orang Islam, boleh kawin sama orang Islam, boleh mendapatkan harta peperangan, kamu nggak dimintain bayar upeti, kamu dapat perlindungan, kamu mendapat hak warisan, kamu dapat banyak nih keuntungan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di dunia. Tapi kalau di akhirat bagaimana? Harus mengerti maknanya. Kenapa? Karena perintahnya Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah nggak perintahin bacalah, Allah nggak perintahin perbanyaklah, Allah nggak perintahin ingatlah, Allah nggak perintahin hafalkanlah, enggak. Tapi Allah perintahnya apa? Ketahuilah. Jadi setelah ini musannif akan memerincikan apa yang akan dia jelaskan tentang 2 kalimat syahadat. Apa yang kata beliau? Walihada yang bagi ayyakuna kalamuna fiha ala sabil ihtisar fi sab'ati fusul.
Maka pembahasanku tentang kalimat tauhid secara ringkas akan ada pada 7 pasal setelah ini. Yaitu yang pertama ada pasal yang berkaitan sama fi dhabti hadhil kalimatil musyarrafah, tentang cara pengucapannya. Apa bisa dibalik atau nggak bisa dibalik? Nanti katakan kita ikutnya Imam Syafi'i, beda Imam Syafi'i sama imam-imam yang lainnya. Terus wa i'rab, dan bagaimana i'rabnya kalimat tauhid. Terus fi bayani ma'aniha, apa makna-maknanya terkandung di dalamnya. Terus fi bayani hukmiha, apa hukum-hukum yang ada di dalamnya. Terus fi bayani fadliha, apa keuntungan kalimat tersebut. Terus as-sadis fi kaifiyati dzikriha ala wajhil akmali alladhi yaduqu bihi dzakiruha jami'a ladzatil mahasiniha kulliha au ba'dhiha ala hasbi ma yaftahullahu lahu inda dzikriha minat tahliyati wa tahliyah. Akan dijelaskan oleh musannif pula cara berzikir dengannya dengan cara yang paling sempurna, yang dengannya orang yang membacanya akan dapat merasakan seluruh kelezatan berbagai kebaikannya. Maka semuanya ataupun sebagiannya sesuai dengan apa? Tahliyah ataupun tahliyah. Apa itu tahliyah? Tahliyah itu apa? Bilhaq, itu keselamatan dari kerendahan. Artinya membuang segala perkara yang rendah. Terus buat tahliyah adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan atau keutamaan. Artinya tahliyah itu membersihkan. Kalau tahliyah memakaikan. Ya, orang itu kalau mau pakai sesuatu yang bagus biasanya dibersihin dulu, bersih-bersih dulu, rapi, baru dipakein pakaian yang bagus. Hingga nanti ketika kamu memperbanyak zikir itu, hatinya akan terbebas dari gangguan setan dan kesempurnaan serta ma'rifat robbaniyah, dan akan ada padanya di mana dia akan bersifat dengan berhias dengan sesuatu yang indah. Dia akan jauh dari hal-hal yang apa? Jelek. Ini akan ada dampak yang indah ketika kamu mendapatkannya. Terus yang ketujuh, as-sabi fi bayanil fawaidi allati tahsulu li dzikriha bil musabil muwatabati alaiha ala wajhil akmali insyaallah tabaraka wa taala. Terus keterangan tentang berbagai faedah yang diperoleh orang yang berzikir dengannya secara kontinu dengan cara yang paling sempurna insyaallah. Walinuwakhir bayana fusul arba' wa ya ar-rabi'u wa ma ba'dahu ila ma yunasilu ila yunasibuha fi asl aqaidi wa huwa qauluna fiha fa'alal akili ayyuksira min zikriha ila akhirih. Maka saya akan menunda penjelasan 4 pasal, yaitu pasal keempat dan yang setelahnya sampai pada pembahasan sebagaimana kitab pokoknya kitab As-Sughra
yang mengatakan fa'alal akili ayyuksira min dzikriha. Dan bagi orang yang berakal, maka perbanyaklah kalian dari mengucapkan kalimat tauhid. Nanti setelah dijelaskan ini semua, barulah akan dijelaskan apa sih faedahnya memperbanyak membaca kalimat tauhid. Artinya dikatakan huwa afdalu zikri, sebaik-baiknya zikir, beda dengan zikir-zikir yang lainnya. Jika sudah mau afdalu zikri ini, berarti nggak ada zikir yang lebih baik dari zikir ini. Nabi Musa alaihissalam pernah minta sama Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku satu zikir yang terbaik yang belum pernah engkau ajarkan sama yang lain, ya Allah. Apa kata Allah? La ilaha illallah. Yang lainnya, ya Allah, la ilaha illallah. Iya, itu tahu yang lain, ya Allah, la ilaha illallah. Ini nggak ada lagi, ini mau cari zikir mana lagi yang lebih baik dari la ilaha illallah. Jadi nggak ada, dikatakan dia adalah afdalu zikri. Maka nanti musannif akan menjelaskan apa keuntungan memperbanyaknya setelah menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena ketika kamu memperbanyak kalimat tauhid, akan diperintah memperbanyak setelah kamu mengerti maknanya. Kamu nggak diperintah memperbanyak sebelum kamu ngerti maknanya. Dikatakan di sini apa? Wa yajma'u ma'ani hadil aqaid. Setelah kamu ngerti yang terkumpul di dalamnya, baru setelah bab itu bahas ala akil ayuk siro'an zikriha. Nah, bagi orang yang berakal, perbanyaklah membaca kalimat ini dengan makna yang terkandung di dalamnya, hingga tiap ucapan kamu punya bobot, tiap zikir kamu punya isi. Beda dengan zikirnya orang yang nggak punya isi, gitu loh. Ini faedah yang akan diperoleh orang-orang yang mengerti makna yang ada di dalamnya, insya Allah. Maka yang ke depan kita akan mulai masuk pasal yang pertama, yaitu pasal tentang melafadzkan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi anana qatarabna wa anana asrabna 'ala al-ardhi ashrabna wa tub 'alaina taubah wastur lana aurati wa amin raati aghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.